Misi dan sisi lain di balik penaklukan Pajajaran. Subscribe to this channel. Setelah seluruh kerajaan Sunda bersatu dan dikenal dengan kerajaan Pajajaran yang dipimpin Sri Baduga Maharaja Jayadewata mengalami kejayaan gemilang pada kurun waktu 1482 sampai 1521 Masehi. Tahta kerajaan kemudian diteruskan oleh putranya Raden Surawisesa yang juga turut andil dalam membantu memajukan perekonomian kerajaan. Usaha dan upaya keras sang putra mahkota tersebut kemudian terekam dalam naskah Nagara Kertabumi. Semasa masih menjadi putra mahkota, Pangeran Surawisesa mendapat mandat dari ayahnya untuk menghubungi Alfonso de Albuquerque yang merupakan laksamana Portugis di Malaka. Kedatangannya itu untuk mulai penjajakan terhadap pihak Portugis yang juga diikuti oleh Tom Pires pada tahun 1512 Masehi. Kemudian jalinan kerjasama antara Pajajaran dan Portugis barulah resmi ketika adanya kunjungan utusan dari Portugis ke Istana Pakuan Pajajaran pada tahun 1521 Masehi. Dalam pertemuan tersebut disepakati persetujuan kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dan pihak Portugis dalam bidang perdagangan dan keamanan. Yang dalam isi perjanjiannya, pihak Portugis diizinkan untuk membuat benteng di pelabuhan Sunda, Kalapa, dan Banten. Lalu setiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang dan persenjataan yang diperlukan oleh Pajajaran. Jika melihat dari sisi politik atas kerjasama yang dibangun oleh Pajajaran dengan Portugis, tentu saja hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Karena melihat kondisi dan perubahan zaman pada masa itu, justru Pajajaran sudah sangat berpikir maju dengan menjalin hubungan internasional untuk meningkatkan perekonomian dan keamanan wilayahnya. Namun di pihak lain, Kesultanan Demak merasa cemas dan terancam dengan adanya kerjasama antara Pajajaran dan Portugis. Mengingat bahwa Demak di masa sebelumnya memiliki hubungan buruk dengan Portugis atas serangannya di Malaka. Pada masa itu jalur vital perdagangan maritim mancanegara berada di Malaka, begitu juga perairan Banten yang merupakan jalur pusat perdagangan mancanegara yang berada di selatan. Dengan demikian, Sultan Trenggono Raja Demak menganggap keberadaan Portugis di Banten yang pada saat itu masih termasuk ke dalam kekuasaan Pajajaran akan melumpuhkan sektor maritim Nusantara yang tentu saja akan merugikan perekonomian pihak Demak, mengingat sebelumnya jalur Selat Malaka pun sudah dikuasai oleh Portugis. Berawal dari kecemasan akan penguasaan jalur perdagangan, kemudian Demak bergabung dengan Cirebon untuk menguasai Banten. Di bawah komando Fathahilah yang tidak lain merupakan menantu dari Raden Fatah dan sekaligus juga menantu Syekh Sarip Hidayatullah, pasukan Demak pun menyerang daerah bawahan Pajajaran tersebut. Menurut catatan, kedatangan pasukan gabungan Demak dan Cirebon di Banten membuat masyarakat setempat ketakutan. Bahkan beberapa adipati Banten pun dikabarkan mengungsi bersama keluarga besarnya ke Pakuan Pajajaran. Karena jarak yang lumayan jauh dari pusat keraton Pakuan Pajajaran, pertahanan pasukan Banten berhasil dihancurkan, dan kemudian pasukan Fathahilah mampu menguasai wilayah tersebut. Setelah pesisir Banten berhasil ditaklukkan, menyusul pada tahun 1527 Masehi, pelabuhan Sunda Kalapa pun jatuh ke tangan Fathahilah. Pajajaran yang pada saat itu tampak tak punya kuasa karena bala tentaranya berhasil dipukul mundur lewat hantaman meriam Demak. Bupati Sunda Kalapa beserta keluarga dan beberapa pejabat Pajajaran pun gugur dalam pertempuran.
Di sisi lain, Portugis yang dihendaki datang untuk membantu sebagai sekutu Pajajaran, rupanya mereka terlambat datang. Hal tersebut dikarenakan 6 armada kapal Portugis yang ingin membantu diterpa badai di Teluk Benggala. Akibatnya perlu waktu yang cukup lama untuk tiba di wilayah Sunda. Setibanya di Sunda Kalapa pada Juni 1527 Masehi, pasukan Portugis kaget ketika mendapati pelabuhan Sunda Kalapa sudah dikuasai oleh Demak dan Cirebon. Tak lama setelah mereka mendarat, kemudian pasukan Demak dan Cirebon menyerang secara mendadak, sehingga mengakibatkan banyak kerusakan berat pada kapal dan banyaknya korban yang berjatuhan dari pasukan Portugis. Setelah berhasil mengalahkan Portugis, sejak saat itulah wilayah perairan Banten dan pelabuhan Sunda Kalapa menjadi daerah kekuasaan sekutu Demak dan Cirebon. Setelah lepasnya wilayah pesisir Banten dan pelabuhan Sunda Kalapa yang merupakan jalur pusat perdagangan, tentu saja sangat merugikan pihak Pajajaran. Namun Prabu Surawisesa Raja Pajajaran pada saat itu tidak memiliki banyak pilihan untuk merebut dan menyerang pasukan Demak. Selain karena pertahanan yang mulai melemah pasca kepemimpinan ayahnya Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, di sisi lain Surawisesa terbentur dengan keberadaan Cirebon yang menjadi sekutu Demak. Karena bagaimanapun Cirebon merupakan kesultanan yang didirikan oleh saudara tirinya yakni Pangeran Walang Sungsang dan dipimpin oleh keponakannya yaitu Syekh Sarip Hidayatullah. Dengan melihat menurunnya pertahanan Pajajaran pada masa kepemimpinan Prabu Surawisesa, dimanfaatkan oleh pihak Demak untuk mendorong Cirebon agar memperluas wilayah kekuasaannya di tanah Pajajaran. Satu persatu kerajaan bawahan Pajajaran pun tumbang oleh Cirebon dengan bantuan dari Demak, seperti Kerajaan Galuh yang kemudian disusul wilayah Sumedang yang jatuh ke dalam kekuasaan Cirebon. Dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan bawahan Pajajaran di wilayah timur dan selatan, peristiwa itu pun menjadi pelajaran bagi Prabu Surawisesa untuk menata kembali Pajajaran agar lebih baik lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan dan para panglima setia Pajajaran, pada masa Prabu Surawisesa, Pakuan Pajajaran masih bisa dipertahankan. Kemudian penguasa tahta Pajajaran pun silih berganti, namun upaya serangan dari sekutu Demak dan Cirebon pun tidak berhenti untuk menguasai Pajajaran. Hingga pada masa kepemimpinan Prabu Surya Kencana, Keraton Pakuan Pajajaran berhasil ditaklukkan oleh pasukan Banten yang kemudian Pajajaran runtuh sirna ing bumi. Serangan-serangan pihak Demak dan Cirebon dalam upaya menguasai Pajajaran, jika mengambil catatan sejarah akan adanya keterlibatan kerjasama antara Pajajaran dan Portugis, bisa ditarik kesimpulan upaya tersebut semata-mata karena politik kekuasaan dan perebutan penguasaan wilayah perdagangan. Sebagaimana diketahui, jalur pesisir pantai utara yang dimiliki oleh Pajajaran dimulai dari Banten, Sunda Kalapa atau Jakarta sekarang hingga Cirebon memang merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rute perdagangan mancanegara. Dalam upaya penaklukan Pajajaran oleh kekuatan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten, dari sumber lain menceritakan tentang adanya sentimental agama. Sebagaimana banyak kisah yang beredar bahwasanya misi penaklukan Pajajaran tersebut dilakukan karena upaya untuk mengislamkan Pajajaran yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan Hindu-Buddha. Namun jika melihat sumber catatan lainnya, hal tersebut tentu saja tidak sepenuhnya benar. Karena bagaimana tidak, Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, pada masa kepemimpinannya beliau menerima dengan baik kedatangan Islam di negerinya dan membebaskan rakyatnya dalam hal keyakinan sehingga Islam bisa dikenal dan berkembang besar di tanah Pajajaran. Bahkan sang Prabu sendiri juga memiliki istri seorang Muslim yang bernama Nyai Subanglarang yang kelak melahirkan putra-putri yang beragama Islam, yakni Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Sangkan sang pendiri Kesultanan Cirebon, Raden Kian Santang dan Nyimas Rara Santang ibu dari Sarip Hidayatullah yang kelak menjadi Sultan Cirebon sekaligus tokoh ulama besar di Nusantara yang tergabung ke dalam Wali Songo. Dari berbagai sudut pandang dan beberapa catatan sumber sejarah mengenai penaklukan Pajajaran, akan terdapat perbedaan yang tentu saja semuanya memiliki dasar dan referensi masing-masing. Perubahan zaman dan peralihan peradaban dunia juga berpengaruh besar akan perubahan sistem kepemerintahan di Nusantara. Berakhirnya masa kerajaan diganti oleh kesultanan yang kemudian beralih ke masa kolonial hingga masa kemerdekaan yang berubah bentuk menjadi negara kesatuan.